Bab 56. Baiklah, kata sebuah suara berat, karena Yuan Song tidak punya banyak pilihan selain membiarkannya. Ah Jiang, pergilah. Ah Jiang agak tercengang saat Xiaoba berjalan mendekat dan memukul kepalanya sambil menegur, cepat pergi. Apakah kau menunggu tuan kita berubah pikiran dan mengusirku? Ah Jiang tersenyum tulus, sambil mengangkat cambuknya dan mencambuk kudanya. Kereta mulai melaju perlahan di bawah sinar matahari pagi yang menerangi dunia dengan warna kuning keemasan. Setelah meninggalkan kota Zhenhuang, dia tidak akan lagi menjadi bangsawan, dan dia tidak akan lagi menjadi penari terkenal di ibu kota. Mereka bersyukur bahwa dunia memberi mereka kesempatan untuk memulai hidup baru. Di tengah hutan lebat, seorang wanita berpakaian hijau kusam muncul di atas kudanya, dengan He Xiao yang mengawasi dari belakang. Beberapa regu penjaga berpatroli lewat, tetapi dia tampak seolah-olah tidak melihat mereka, sambil menatap kereta yang dengan cepat menjauh darinya. Tetap diam. Selamat tinggal, teman. Selamat tinggal, saudari. Selamat tinggal, dua orang yang sangat berhutang budi padanya dalam hidupnya. Saat matahari terbit lebih tinggi di langit, angin utara terus bertiup kencang. Chu Qiao mengumpulkan pikirannya dan mengangkat kepalanya, mengingatkan dirinya sekali lagi bahwa ini adalah Wei. Tanah ini dipenuhi dengan bau Wei, angin Wei, dan sejarah Wei dan teman-temannya. Mereka yang seharusnya pergi sudah pergi, dan yang tersisa harus bersiap menghadapi masa depan di sini. Terlepas dari kesulitan dan bencana, mereka semua memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki orang-orang yang mereka tunggu atau lindungi. Dia berbalik dan melihat tembok kota megah yang terlihat dari jauh. Ada istana dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan plot serta jebakan yang tampaknya tak berujung. Dia pernah membenci semua hal di sini, namun sekarang dia dengan sukarela memasuki penjara besar ini. Sama seperti bagaimana saudara perempuannya dengan sukarela terus menjadi pelayan, ini semua adalah pilihan yang telah dia buat. Ini adalah pertempuran pribadinya sendiri, tetapi dia tidak sendirian, karena di penjara megah yang besar itu ada satu orang lagi yang menunggunya. Bagaimanapun, segala sesuatunya benar-benar berbeda, dan seperti halnya hidup dan mati, mustahil untuk kembali ke masa lalu. Ayo! Chu Qiao berteriak dingin sambil berlari kembali ke atas kudanya, dengan angin dingin yang menusuk telinganya. Seolah-olah semuanya berubah menjadi debu, menghilang ke masa lalu. Dalam sekejap mata, pergantian tahun telah tiba. Meskipun tahun ini tidak terlalu menggembirakan, kota Zhenhuang telah menampilkan pertunjukan kegembiraan seperti biasa. Masih ada setengah bulan lagi menuju festival musim semi. Tetapi Istana Kekaisaran melonggarkan jam malam, dan dengan persetujuan dari Dewan Tetua, pajak bagi para pengusaha dikurangi untuk mendorong perdagangan. Selain itu, atas nama Kaisar, mereka mulai memanggil beberapa pejabat yang telah berkinerja baik tahun lalu kembali ke ibu kota untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Sesederhana itu, hanya dalam waktu 3 hari, kota Zhenhuang telah dikembalikan ke kejayaannya yang dulu. Dimanipulasi sebagian oleh para pejabat, upacara tahun baru tahun ini sangat megah, karena berbagai keluarga kaya mulai memasuki ibu kota. Di dalam kota Zhenhuang, dekorasi telah disiapkan, dengan pertunjukan yang sering diadakan. Terlepas dari seberapa kacau dunia saat itu, atau seberapa mendesak perang di perbatasan, orang-orang di ibu kota masih terpikat oleh pemandangan di depan mata mereka. Saat angin dingin berhembus melewati tembok kota, seolah-olah tercium aroma perayaan sebelum menuju ke utara. Namun, perang dengan Yan Bei tampaknya semakin mendesak. Yuan Yue tampaknya tidur lebih larut setiap malam, dan terkadang dia bahkan tidak tidur. Lilin bergulir turun tanpa henti, menumpuk di tempat lilin saat cahaya redup menyinari wajahnya yang tampak sangat pucat, namun punggungnya tampak tegak. 3 hari yang lalu, Chu Qiao akhirnya bertemu Yuan Che. Hari itu, sedang turun salju. Salju yang menumpuk setelah badai salju selama 4 hari tingginya hampir 2 kaki, dan orang akan tenggelam hingga pahanya saat berjalan.
Chu Qiao selalu sakit-sakitan dalam beberapa tahun terakhir, dan akhirnya hanya tinggal di rumah. Malam itu dia tiba-tiba mendengar tawa Yuan Yue dari jauh saat dia bersandar di tempat tidurnya yang empuk, mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia membuka matanya hanya untuk merasakan gelombang udara dingin datang dari pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menarik selimutnya ke atas, sambil menegakkan tubuhnya. Yuan Yue mengangkat tirai dan berbicara kepadanya, "Singer, lihat siapa yang ada di sini." Setelah mengatakan itu, dia membawa orang itu ke dalam ruangan. Yuan Che berjalan ke belakang sambil menghadap cahaya. Blus hitamnya tidak memiliki sulaman bunga dan tampak agak kusam, tanpa hiasan mewah lainnya. Dia tampak sama seperti biasanya, meskipun dia tampak lebih tinggi dan lebih kurus. Namun wajahnya tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu. Satu-satunya perbedaan utama adalah matanya tidak lagi memiliki keangkuhan seperti dulu, dan dia tampak agak tenang dan dewasa. Bahkan saat dia tersenyum, ada sedikit ketidaktahuan dan tampaknya selalu waspada. Dia menyapanya dengan santai sambil mengangguk sedikit, sebelum dengan tenang berkata, "Akhirnya kita bertemu." Makanan mengalir dari dapur. Yuan Che membawakan anggur Qiangu. Rasanya agak kuat karena aroma alkohol memenuhi seluruh ruangan saat dia membukanya. Dia mengobrol dengan Yuan Yue dan membahas secara rinci tentang perang dan rencana masa depan mereka. Sesekali mereka tertawa dan saling mengolok-olok. Yuan Yue tidak pernah punya banyak teman. Mungkin selain pria ini, tidak akan ada orang lain yang bisa mengobrol santai dengannya. Chu Qiao duduk dengan tenang di satu sisi dan mendengarkan mereka berbicara. Akhirnya, mereka mulai mengenang masa lalu mereka karena mereka dulunya adalah rival di sekolah militer. Hanya ketika perang dimulai, ketika kekuatan korup mulai merebut kekuasaan dari pemerintahan kekaisaran, mereka akhirnya bersatu sebagai teman. Keduanya memiliki latar belakang yang mulia, dengan mimpi-mimpi yang luar biasa untuk masa depan dan bakat untuk mendukung mimpi-mimpi mereka. Mereka tidak tunduk pada aturan dan pandangan dunia mereka tidak dibatasi oleh negara mereka. Mereka memiliki pandangan yang keras kepala dan ekstrim tentang dunia. Di mata keluarga mereka, mereka adalah pengkhianat yang menyimpang dari jalan yang normal. Mereka telah menghadapi banyak pasang surut, akhirnya mendominasi pusat politik. Bahkan ketika hati mereka sekuat baja, mereka memancarkan gairah yang membara. Seringkali, persahabatan antara pria tidak perlu dijelaskan. Chu Qiao duduk di samping dan memperhatikan bagaimana Yuan Yue berdiskusi dengan semangat yang langka, bersama dengan Yuan Che yang begitu tak terkendali. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah kedua pria di hadapannya adalah pohon yang tumbuh menjulang tinggi di atas dunia karena badai yang telah mereka lalui. Sosok lain tiba-tiba muncul dalam benaknya. Ia teringat akan seseorang yang pernah menjadi partnernya di masa lalu yang kelam. Saat Yuan Che dan Yuan Yue masih menikmati kemakmuran dunia, ia telah berjuang tanpa henti bersama orang itu. Namun, mereka akhirnya menjadi orang yang hanya lewat. Malam itu, Yuan Yue mabuk. Toleransinya terhadap alkohol tidak pernah terlalu baik, tetapi ia mampu mengendalikan dirinya dengan sangat baik. Namun, melihat temannya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sepertinya ia memutuskan untuk melepaskan semua pengekangan. Namun, Chu Qiao tahu bahwa ia hanya terlalu lelah. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi badai salju besar di barat laut, dan terjadi panen yang buruk di barat daya. Sepertiga wilayah kekaisaran penuh dengan masalah, karena korupsi merajalela di ibu kota kerajaan, menyebabkan makanan dan kebutuhan pokok tidak dapat sampai ke tangan warga sipil. Yuan yang memegang kendali atas bagian barat kekaisaran, tetapi dia menutup mata terhadap semua korupsi untuk mendapatkan dukungan dari keluarga bangsawan lainnya. Dalam waktu setengah tahun, lebih dari 200.000 warga sipil di barat telah meninggal, dan jutaan warga sipil berubah menjadi pengungsi. Beberapa menuju selatan, beberapa menuju timur, beberapa bahkan menuju ke barat laut yang bersalju.
Ada banyak sekali warga sipil yang kelaparan berkerumun di Yanming Pass, Tangnu Pass, Yao Pass. Ribuan orang kelaparan atau mati kedinginan setiap hari, tetapi ibu kota kerajaan terus menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun istana mewah dan mempersiapkan jamuan makan besar alih-alih membantu warga sipil. Yuan Yue telah melaporkan keadaan terkini puluhan kali, namun di seluruh istana, tidak ada seorang pun yang bersedia mendukungnya, karena surat-suratnya diabaikan di tengah-tengah kesenangan di istana. Dewan Tetua bagaikan sekelompok belatung busuk dan menolak untuk melihat melalui fasad kemakmuran yang hanya ditampilkan di ibu kota kerajaan, yang memungkinkan berbagai pejabat lokal tetap korup sesuai keinginan mereka. Yuan Yue melaporkan bahwa bencana alam telah mengakibatkan lebih dari 200.000 kematian. Namun para tetua dengan keras kepala percaya bahwa cuaca tidak ada, dan bahwa semua warga sipil hidup dalam damai dan harmoni, merasa puas dengan kekayaan kekaisaran, dan bahwa Yuan Yue hanya berbicara omong kosong. Yuan Yue memberitahu mereka bahwa ada hampir 1 juta pengungsi yang berkerumun di sekitar Yanming Pass, Tangnu Pass, dan Yao Pass, dan jika tidak ada tindakan yang diambil, mungkin akan terjadi pemberontakan warga sipil. Namun, para tetua yakin bahwa ketiga lintasan itu dijaga dengan sangat baik, dan bahkan tidak ada satupun penjahat yang terlihat. Yuan Yue memperingatkan bahwa Kekaisaran Wei sedang berada di titik balik di mana ia mungkin akan segera musnah. Namun para tetua itu hanya menutup mata terhadap keadaan saat ini, terus menutup mata terhadap segalanya. Tidak hanya itu, mereka juga menuduh Yuan Yue terlalu mementingkan diri sendiri hanya karena ia memiliki kendali atas sebagian besar pasukan Kekaisaran Wei. Sementara mereka berdebat di pengadilan, banyak sekali warga sipil yang meninggal. Para tetua menggunakan surat pujian yang konon ditulis oleh warga sipil sebagai bukti, dan mengklaim kebijaksanaan kaisar yang tak tertandingi, lalu menuduh Yuan Yue mengklaim fakta tanpa bukti yang tepat. Bukti. Chu Qiao mendengar bagaimana dia memarahi beberapa jenderal di kamarnya dengan marah. Dia begitu marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau, dan matanya tampak menyemburkan api. Para tetua mengabaikan pemandangan kerumunan warga sipil, dan memilih melupakan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di wilayah barat sambil menutup telinga mereka terhadap teriakan minta tolong yang memekakkan telinga. Lalu, mereka berani menyebutkan satu kejadian di mana para pejabat korup berencana untuk mengolok-oloknya. Malam itu sebelum tertidur, dia terdiam cukup lama sebelum berbisik ke telinganya, mengatakan betapa dia sangat berharap bisa membunuh semua belatung di kekaisaran. Dia mengatakannya dengan sangat dingin sehingga bahkan Chu Qiao merasa merinding. Dia mengulurkan tangannya dan melingkari pinggangnya, dan dengan lembut menyentuh lengannya. Dia bisa dengan jelas merasakan otot-ototnya yang menegang dan kulitnya yang dingin, seolah-olah ada lapisan tekad yang dingin. Chu Qiao tahu dia hanya mengatakannya. Meskipun dia memiliki kekuasaan besar, meskipun dia mengendalikan pasukan besar, meskipun dia sudah diasingkan oleh keluarganya, akan selalu ada hal-hal yang harus dia pedulikan, dan dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kaisar Wei, yang sebelumnya hidupnya hampir berakhir, tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Kondisi mentalnya jauh lebih baik dan ia sesekali dapat muncul di istana. Adapun kaisar ini, tak seorang pun berani meremehkannya. Selama bertahun-tahun ia selalu tampak seperti ini. Ia tampak tidak begitu peduli dengan politik, namun setiap kali seseorang menyinggungnya, ia dapat melancarkan serangan yang menghancurkan. Insiden yang melibatkan Yan Bei adalah contoh berdarah. Namun, semua orang juga mengira bahwa kaisar adalah manusia dan pada akhirnya akan mati. Dengan Yuan Che dan Yuan yang bersaing untuk mendapatkan dukungannya, siapapun yang bisa membuatnya lebih bahagia akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Sampai saat ini, Kaisar tampaknya lebih puas dengan Yuan yang selalu melaporkan bagaimana warga sipil sangat gembira dengan pemerintahannya. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani mulai melaporkan semua bencana untuk merusak suasana hatinya?
Bahkan untuk Yuan Che, dia harus berpikir dua kali jika dia ingin melaporkan informasi terkait apapun. Awalnya, Yuan Che tidak berada di kota Zhenhuang, jadi Yuan Yue bertahan sendirian dengan mengerahkan sejumlah besar sumber daya dari departemen lain untuk dikirim ke 3 lintasan sebagai bantuan bencana. Namun, usahanya pada akhirnya terbatas. Terjadi sedikit kesalahan dalam pendistribusian makanan di Yao Pass. Karena kekurangan makanan, bubur yang diberikan untuk jatah makanan menjadi semakin encer. Dipicu oleh pernyataan yang agak menyinggung yang dibuat oleh seorang prajurit kepada seorang warga sipil, kerusuhan pun terjadi. Dalam perkelahian kecil itu, ada lebih dari 30 prajurit tewas, dan lebih dari 50 warga sipil tewas, sementara lebih dari 100 orang terluka.